Tuhan berkata kepadamu hari ini, "Anakku yang terkasih, hari ini aku ingin mengingatkanmu bahwa hidupmu berharga di mataku. Aku melihat setiap perjuanganmu, mendengar setiap doamu, dan mengetahui isi hatimu. Jangan pernah merasa bahwa aku jauh darimu. Aku ada di sini, dekat, memegang tanganmu, bahkan saat kamu merasa sendirian. Percayalah bahwa apapun yang sedang kamu alami, aku sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Jangan biarkan keraguan dan kekhawatiran menghentikan langkahmu. Serahkanlah bebanmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu." Berjalanlah dengan iman, bukan dengan apa yang kamu lihat. Percayalah bahwa rencanaku bagimu selalu baik, untuk memberimu hari depan yang penuh harapan. Jangan menyerah, sebab aku yang memulai pekerjaan baik dalam hidupmu akan setia menyelesaikannya. Aku mengasihimu lebih dari yang dapat kamu pahami. Tetaplah berharap kepadaku, dan lihatlah bagaimana aku bekerja dalam hidupmu. Kasihku selalu menyertaimu, anakku. Amin. Jika kamu menerima pesan ini, ketik terima kasih Tuhan, dan bagikan dengan teman. Tuhan memberkati. Come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be Jadi di tahun 2025, kemenangan itu dimulai dari kita.
Jangan cari kemenangan di dunia, karena roh pemenang tidak di sana, roh Kristus di dalam orang-orang percaya. Sebelum kita bisa melihat kemenangan di luar, harus terjadi kemenangan di dalam diri kita. If you covet, kalau kita sungguh-sungguh mengingini roh kemenangan itu, inginkanlah di dalam kehidupan pribadimu. Tuhan, aku percaya tahun yang akan datang ini akan beda. GR lah, minta roh kemenangan. Bukankah Tuhan berjanji kau menjadi lebih dari pemenang? Dalam segala situasi yang kita hadapi, semua challenges, semua tantangan. Tuhan berjanji roh di dalam dirimu itu adalah Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kuburan. The same Holy Spirit that lives in you, lived in Christ, lived upon Christ, di atas Kristus. Yang membangkitkan dia. Same, Roh Kudus yang sama. Jadi roh itu akan membangkitkanmu. Nah sekarang ini, untuk kuasa kebangkitan itu berlaku, the rule of thumb, peraturan dasarnya begini. Bangkitlah. As a result, kalau kita bangkit, pasti menjadi kesaksian, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang, garis bawah itu sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jangan bangkit dengan kekuatanmu sendiri. Bangkit sebab terangmu datang. Jangan mendahului Tuhan. Tuhan tidak berjanji memberkati keinginanmu. Tuhan tidak berjanji memberkati mimpimu. Bahwa Tuhan hanya berjanji memberkati firman-Nya. Jikalau Anda dan saya hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan beroleh restunya. Dan kalau kita itu hidup di dalam visi kerajaan sorga, akan ada penyertaan Allah. Where there is vision, there is always provision. Di mana ada visi, di situ selalu ada penyediaan Allah. Jangan kau mohonkan persediaannya, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Ketika kita menemukan visi alias menangkap isi hatinya, tidak perlu diminta, Immanuel, Allah akan beserta. Sebab itu di ayat ini bunyinya simple, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Karena itu kunci kemenangan kita tahun depan adalah we must be guided by the light within us. Kita harus benar-benar dibimbing, dituntun oleh terang itu di dalam hati kita. Jaga hatimu dengan segala waspada. Segala berkat akan mengalir dari sana. Karena itu, kita tidak boleh jauh dari Roh Kudus. Kita harus mendekat sama Dia. Sebab ketika kita dekat Dia, hati kita diterangi. Ketika kita jauh, hati kita gelap lagi. Jadi kunci kemenangan kita itu adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jika cara orang berkendara menunjukkan harga nyawanya, maka cara orang berbicara menunjukkan harga dirinya. Agama memang tidak menjanjikan manusia menjadi kaya, tetapi dengan agama mampu menjadikan manusia berbudi pekerti yang luhur. Belajar agama tidak untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk menasehati diri kita sendiri. Dan jangan pernah terlalu berambisi untuk sebuah pencapaian, karena sejatinya pencapaian itu tidak ada batasnya. Lakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Kesempatan tidak datang dua kali. Ketika kesempatan itu datang pada diri kita, maka katakan dengan berani, "Iya, saya siap." Maka lawanlah semua rintangan yang sudah ada di depan. Ketika pilihan telah ditetapkan, maka segala resiko dan kewajiban harus dipertanggungjawabkan. Berangkatlah, jangan sampai kita kalah sebelum berperang. Kita memang tidak bisa menyuruh takdir untuk mengikuti langkah kita, tapi kita bisa berjalan seimbang dengan takdir. Maka dari itu orang Jawa mengatakan, kridaning ati ora bisa mbedah kutaning pasti. Kehendak manusia tidak dapat merubah garis tangan Tuhan. Tuhan
sangat pandai memutarkan roda kehidupan. Ketika kita berada di bawah, kita diuji seberapa kuat perjuangan kita. Tapi ketika kita berada di atas, kita diuji seberapa kuat kita mempertahankan sikap kerendahan hati kita. Tidak ada kehidupan yang pasti, karena sejatinya yang pasti hanyalah sebuah kematian. Sejauh manapun kita mengejar isi dunia, finishnya tetap saja kematian.